Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan beribadah, akan dipimpin oleh Kak Dedi. Ya, kita masih ibadah online ya, karena corona belum juga ini ya, menurun kasusnya semakin banyak. Semoga kita semua bisa rajin untuk berdoa untuk keadaan lebih baik ya. Oke, mari kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku ya. Oke, kita akan menyanyi. Mungkin kita semua bangkit berdiri untuk menyanyikannya. Oke. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, engkau semua kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, engkau semua kehidupanku. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pertemuan hari ini. Biarlah kami hari ini bisa sekolah minggu dengan baik. Kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan selalu berpegang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami diberikan kekuatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dan beribadah remaja hari ini. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami. Biarlah kami sungguh-sungguh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, Pak Dedi, ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Elia. Ya, mungkin sudah pernah sering ya mendengarkan tentang Nabi Elia. Oke, nah Nabi Elia ini adalah salah satu nabi yang
Tuhan pakai untuk memberitakan tentang ini, keselamatan yang hanya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan selamat. Oke, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita lihat dulu ceritanya ya. Cerita kisah Elia ini sebelum kita membaca firman Tuhan. Oke. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Dan orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Setelah Elia pergi dari sana,
ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Oke. Nah, itu tadi adalah rangkuman dari firman Tuhan yang kita mau dengarkan hari ini. Nah, anak-anak, ya, silahkan siapkan Alkitab dan buka di 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca, kemudian satu persatu ayatnya sampai ayat 18, dan Kak Dedi akan menjelaskannya ya, satu persatu ayatnya. Baik, kalau sudah dapat 1 Raja-Raja pasal 19, Pak Dedi akan baca. Ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka." Dua ayat ini dulu. Nah, ini kisah sebelumnya ya, kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 18 ya. Di situ Elia menghadapi nabi-nabi palsu dari Ahab, ya, Raja Ahab ini, ya. Karena apa? Elia ini memberitakan firman Tuhan, tetapi ada nabi-nabi palsu yang menantang Elia untuk duel ya, karena Elia sudah bilang kalau mereka itu nabi palsu. Jadi Elia mau nantangin mereka, ya. Elia pergi ke gunung dan dengan mereka semua, terus persembahan siapa yang akan ini dibakar oleh Tuhan, akan diterima oleh Tuhan. Terus nabi-nabi palsu itu sudah bikin segala cara ya, sampai mereka potong-potong tubuhnya, tetapi tidak ada ya, Allah mereka tidak ini, Allah yang palsu mereka juga tidak dengar ya, karena memang Allah mereka Allah yang palsu. Tapi waktu itu Elia langsung punyanya dia, langsung persembahan dia langsung terbakar begitu. Kan waktu sebelumnya sudah janjian ya, kalau siapa yang ini kalah akan dimusnahkan ya. Setelah itu nabi-nabinya dimusnahkan semua ya, nabi-nabi Raja Ahab. Nah, ketika Ahab menceritakan itu kepada istrinya kesal sekali kepada Elia ya. Karena ya istrinya ini adalah orang yang sangat jahat ya. Dia dipenuhi oleh roh jahat. Dia ingin membunuh Elia. Kemudian kita baca ayat yang ketiga. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya, Elia ketakutan karena dikejar oleh Isabel ya. Ini ratunya ya, istri dari Raja Ahab. Elia takut ya, karena dia akan dibunuh ya. Ratu sudah mengancam ya akan membunuh dia. Ya, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Ya. Nah, Elia ini waktu jalan sampai di Yehuda, yang sampai di padang gurun, ya,
dia sudah capek ya, dia sudah takut sekali, diselimuti oleh ketakutan ya. Nah, kemudian dia ingin mati saja ya, dan dia bilang di situ, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nyawa nenek moyangku. Maksudnya apa ya nyawa nenek moyangku? Ya, jadi di tempat itu juga ya Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Allah mengadakan perjanjian dengan Yakub ya, dengan Ishak ya, dengan Musa ya. Allah mengadakan perjanjian di tempat itu juga, di padang gurun itu juga ya. Tetapi di sini Elia merasa aduh dia tidak punya kekuatan seperti ini leluhur-leluhurnya itu ya. Elia merasa sudah tidak kuat lagi menahan ini penderitaan ya, karena dia dikejar-kejar sama istri Raja Ahab ini melalui dengan pasukan yang sangat banyak ya. Pasti pasukan kerajaan itu sangat banyak pakai kuda, dan ini Elia berlari dengan sekuat tenaga ya sampai di gurun ini ya, sampai dia sudah tidak kuat lagi, dia minta Tuhan tolong, lebih baik saya mati hari ini. Nah, kita berlanjut. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Ya karena dia sudah kelelahan ya lari, dia pasti tubuhnya capek lalu dia tertidur. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nah ini ya, Tuhan memberikan Elia sebuah roti bakar ya, roti bakar di situ ya, dan air ya di dalam sebuah kendi. Ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan menyertai Elia ya. Mengingatkan juga kepada kita bahwa pada waktu itu di padang gurun ya, Tuhan memberikan makanan juga kepada bangsa Israel berupa roti. Ya roti mana tapi ya namanya, kalau anak-anak masih ingat ceritanya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ya, habis makan dan minum karena masih kecapean, ia tidur lagi ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, lalu menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu terlalu jauh bagimu. Ya, Tuhan ingin membawa dia ke satu tempat, ya lari ke suatu tempat, tetapi Tuhan sudah persiapkan tempat bagi dia. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, ya dihabiskan semua. Ya pertama tadi dia hanya lihat saja, masih pengen tidur, tapi ya sekarang Tuhan suruh segera makan ya, karena dia akan berjalan jauh. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, ini juga mengingatkan ya kepada bangsa Israel, bagaimana mereka berjalan melalui gurun ya, ketika mereka diusir oleh bangsa Mesir dan melarikan diri dari bangsa Mesir. Ketika Allah menyertai mereka untuk ke tanah Kanaan, mereka jalan selama 400 tahun di padang gurun. Bayangkan ya. Tapi sekarang Tuhan mau ingatkan lagi, tetapi melalui Nabi Elia, bahwa bangsa Israel dulu saja Tuhan sertai, tapi sekarang bangsa Israel tidak mau lagi sama Tuhan. Kenapa ya? Mereka lebih senang dengan Allah-Allah lain. Ya. Nah, kemudian ia jalan sampai di Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb ini adalah Gunung Sinai. Sama ya, hanya namanya saja yang orang lain sebutnya Sinai, ada orang lain juga sebutnya Horeb. Jadi dia sampai di situ, dia ingat ya, waktu itu Tuhan memberikan tanda kehadirannya kepada Musa ya, pada waktu Musa
dipanggil Tuhan pertama kali di dekat gunung itu ya. Dia melihat Tuhan di dalam api ya, api yang semak-semak. Semak-semak itu kebakar, tetapi semak-semaknya tidak hangus. Itu kehadiran Tuhan kepada Musa. Kemudian di situ juga Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Ya, setelah Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa di gunung itu juga, Gunung Horeb ya. Ini tapi di cerita Musa di situ orang-orang menyebutnya Gunung Sinai, tapi sama saja ya. Nah, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, lihat ya ini. Sudah tinggal Elia saja, ya, nabi yang tersisa di bangsa Israel pada waktu itu. Ya, bayangkan ya kalau kita tidak boleh beribadah ya. Hanya ada satu pendeta di Indonesia ini atau di Labuan Bajo ini, ya. Mana bisa ya kita ini tahan ya. Ya, Elia dikejar-kejar oleh kerajaan Ahab ini, dan dia sudah sangat ada di dalam kesulitan yang sangat besar. Ya, meskipun dia sudah giat bekerja, dia pikir, tapi kenapa ya dia masih harus dikejar-kejar begini ya? Kadang-kadang kita tahu bahwa kita sudah rajin ke gereja, kita sudah rajin baca Alkitab, tetapi kadang Tuhan masih kasih izinkan kita supaya dicobai, izinkan kita mengalami kesulitan, ya. Tetapi di dalam kesulitan itu, apakah kita masih mau berpegang kepada Tuhan atau mau kembali kepada Tuhan? Ya, ketika kalian mungkin mengalami kesulitan, ya, apakah kalian masih ingat Tuhan? Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Ya. Sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Ya. Nah, kenapa pertama-pertama ini kejadian yang besar-besar? Ya? Angin yang besar, gempa bumi, api, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Ya. Ini yang diharapkan Elia ya. Tuhan hadir di dalam keadaan yang meriah begitu ya, keadaan yang wow begitu, yang besar sekali ya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan itu sangat berbeda ya. Tuhan datang kemudian dengan angin sepoi-sepoi basah. Artinya angin yang pelan-pelan ya. Angin yang menyejukkan. Di situ ada Tuhan juga ya. Jadi bukan hanya Tuhan datang dalam keadaan besar-besar ya, tapi Tuhan bisa datang dalam kelembutan. Ya, Tuhan mau bahwa Elia belajar bahwa Tuhan juga menyertai Elia dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan yang Elia inginkan. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dan dengan jubahnya, ya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu, Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam.
Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elia bin Safat dari Abel Meholah harus urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ya, jadi ini Tuhan berbicara dari ayat 15 sampai ayat 18, ya, untuk menguatkan iman Elia, ya. Dia tanya Elia sebelumnya 2 kali, ya. Tuhan tanya Elia 2 kali, ya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya. Jadi Tuhan mau tahu apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia, kita sungguh-sungguh tahu Dia itu Tuhan kita. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Nya, atau kita lebih peduli dengan kenyamanan kita sendiri. Contohnya kita lebih peduli dengan perhatian orang lain. Kita lebih peduli dengan hobi kita. Apakah kita lebih peduli dengan kesibukan kita sendiri, sehingga kita lupa dengan Allah yang bekerja di dalam segala hal, Allah yang menyertai kita terus. Ya, jadi Tuhan memberitahukan, ya, Tuhan sudah melihat, ya, jawaban Elia sama, ya, dari ayat 14 dan 15, ya. Jawabannya sama, bahwa dia segiat-giatnya mau melayani Tuhan, ya, meskipun dia dikejar-kejar. Tuhan melihat dia dan Tuhan memimpin dia. Apakah anak-anak semua mau, ya, mendengarkan Tuhan di dalam angin yang sepoi-sepoi? Ya, Tuhan datang kepada kita dalam segala cara. Tuhan menampakkan diri dalam segala cara. Maukah kita terima Dia di dalam kehidupan kita? Ya, jangan sampai hal-hal lain mengusik kita, termasuk ketakutan kita. Elia begitu takut sekali sampai imannya hampir hilang. Tetapi Tuhan kasih kuat dia. Ya, Tuhan tahu bahwa Elia percaya sama Tuhan, Tuhan selalu sertai dia. Oke anak-anak, kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang mengenal kami, Tuhan yang tahu kelemahan-kelemahan kami. Kami kadang-kadang bersusah hati karena tantangan-tantangan dalam hidup kami, misalnya kami menghadapi hari-hari yang membosankan, atau kami menghadapi lingkungan yang kami tidak suka, teman-teman yang kami tidak suka, yang selalu membuli, atau teman-teman yang selalu mengejek. Kadang-kadang kami juga menghadapi kemarahan dari orang tua, atau kami menghadapi ujian di sekolah, atau kami menghadapi sesuatu yang membuat kami takut. Tetapi kami tahu, ya Tuhan, bahwa di dalam ketakutan kami tidak bisa apa-apa. Kami membutuhkan Tuhan untuk menguatkan kami, terutama Tuhan hadir di dalam hati kami supaya kami merasakan kedamaian Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan pimpinlah
biarlah kami boleh terus rajin berdoa, baca Alkitab, terus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap ingat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Jadi persembahannya bisa dititipkan di orang tua ya. Nanti bisa dibawakan di gereja ya pada hari Minggu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Ya. Kak Dedi akan bagikan Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan sambil anak-anak menyiapkan persembahan. Bentar ya. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. Oke, mari kita berdoa untuk sembahannya.
Dan kita akan berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami dipelihara Tuhan. Kami memuliakan-Mu Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ada orang-orang tua yang membimbing kami, ada saudara-saudara yang menghibur kami, ada teman-teman yang selalu bermain bersama, ada Bapak Ibu guru yang mau mengajar kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami tahu itu semua datang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh menjaga itu semua. Dan kami boleh memuliakan Tuhan dengan itu semua. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh yang kami dapatkan juga. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk merawat tubuh kami. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah kami hidup sehat, hidup menjaga seluruh keluarga kami untuk tetap hidup sehat juga. Ya Bapa, untuk keluarga kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ya, biarlah mereka bisa terus ada di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah dalam kesakitan mereka juga mereka tetap berpegang pada Tuhan. Ya Bapa, dalam kerajaan surga kami berdoa untuk waktu sekolah yang baru akan dimulai. Kiranya Tuhan, biarlah kami memiliki semangat untuk mau belajar, kami memiliki kekuatan seperti yang Tuhan berikan untuk Elia dalam melayani Tuhan. Biarlah di dalam dunia ini kami boleh belajar banyak hal, supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami juga telah memuji Tuhan melalui lagu-lagu kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat hari Minggu. God bless you.